Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kemaritiman SMKN 1 Tarano. Halo Besti Kemaritiman SMKN Tarano, apakah kalian sehat-sehat semuanya? Saya harap kalian masih sehat. Baik, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mempelajari bagaimana cara menentukan posisi kapal dengan metode baringan silang. Tapi sebelum kita lanjut ke materi ini, ada kalanya kalian like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Kemaritiman SMKN 1 Tarano. Karena dengan melakukan itu, kami akan lebih semangat dalam membuat video edukasi maritim. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita lanjut ke materi. Baringan silang adalah teknik menentukan posisi kapal dengan cara membaring minimal dua benda atau lebih yang ada di sekeliling kapal. Perpotongan kedua garis baringan menunjukkan posisi kapal yang sebenarnya atau posisi sejati kapal. Jadi ada dua baringan dan titik perpotongan antara kedua baringan itu adalah posisi sejati sebuah kapal. Syarat baringan silang terjadi yang pertama adalah minimal harus ada dua benda atau dua objek atau bisa lebih ya. Dan kedua adalah masing-masing benda dibaring sekali. Yang ketiga adalah titik perpotongan antara baringan adalah posisi kapal. Jadi bisa kalian lihat pada gambar ini. Ini adalah baringan baringan yang pertama ke objek A dan ini baringan kedua ke objek B ya. Titik perpotongan antara kedua baringan ini adalah posisi kapal. Oke, kita lanjut berikutnya. Langkah-langkah dalam menentukan posisi kapal menggunakan metode baringan silang. Ini kita anggap ini sebuah haluan sejati kapal kita. Dengan syarat haluan itu harus sejati. Jika haluannya masih pedoman, rumus mencari haluan sejati adalah haluan pedoman atau HP ditambahkan dengan sembir. Mencari sembir adalah variasi ditambah dengan deviasi. Selanjutnya, kita lihat objek yang akan kita baring. Karena di persyaratan tadi tertulis bahwa minimal ada dua objek, berarti bisa lebih ya. Jadi kita baring dua objek yang hampir bersamaan ya. Kita baring objek pertama yaitu mercusuar A, lalu kita baring mercusuar B yaitu objek kedua. Jangan lupa, baringan yang kita pakai ini juga harus sejati. Apabila baringannya masih pedoman, kita perlu menambahkannya dengan sembir. Rumus mencari sembir adalah variasi ditambah dengan deviasi. Sehingga titik perpotongan antara dua baringan sejati ini adalah posisi sejati kapal. Kapal yang berwarna putih itu adalah posisi duga kapal yang kita dapatkan dari lintang dan bujur pada GPS. Jarak dari posisi duga kapal menuju ke posisi sejati kapal adalah salah duga. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Baik, diketahui di sebuah soal mengatakan bahwa KM Tarano 1 berlayar dengan haluan pedoman 90 derajat. Pada saat berlayar, kapal tersebut membaring dua benda yang menghasilkan baringan pedoman sebesar 60 derajat atau bisa kita sebut dengan baringan pedoman 1 dan baringan pedoman kedua adalah 145 derajat. Dan juga diketahui variasinya adalah 2 derajat timur dan deviasinya adalah 7 derajat barat. Tentukan yang pertama haluan sejati, yang kedua baringan sejatinya, dan yang ketiga adalah lukis posisi sejati kapal. Oke, mari kita kerjakan. Kita kerjakan dulu haluan sejatinya. Jadi diketahui pada sebuah soal tersebut bahwa haluan pedomannya adalah 90 derajat. Rumus mencari haluan sejati adalah haluan pedoman ditambah dengan sembir. Jadi kita sudah tahu haluan pedomannya 90 derajat, selanjutnya kita mencari sembirnya. Diketahui pada soal variasinya adalah 2 derajat timur dan deviasinya adalah 7 derajat barat. Rumus mencari sembir adalah variasi ditambah dengan deviasi. Sebelum kita menambahkan ini, sebelum kita menambahkan variasi ditambah deviasi, ada kalanya kalian perlu mengetahui bahwa kode pada T atau timur itu sama dengan positif dan kode B atau barat sama dengan negatif. Sehingga variasi 2 derajat timur bisa dikatakan sama dengan plus 2 derajat ditambah dengan 7 derajat B atau minus 7 derajat. Sehingga variasi ditambah deviasi sama dengan plus 2 derajat ditambah minus 7 derajat. Sehingga hasilnya adalah minus 5 derajat atau 5 derajat barat. Atau bisa dikatakan saya punya uang 2, terus saya punya utang 7, saya bayar utang saya yang 7 itu, sehingga utang saya tinggal 5 atau minus 5 derajat. Baik, kita sudah mendapatkan haluan sejati.
Oh sorry, kita sudah mendapatkan sembir. Sekarang kita pindahkan sembirnya ke sebelah. Kita jabarkan ke bawah. Haluan pedoman pada soal tertulis 90 derajat. Kita tambahkan dengan sembir, yaitu minus 5 derajat. Sehingga haluan sejatinya sama dengan 85 derajat. Kita lanjut ke baringan sejati. Diketahui pada soal ada dua baringan pedoman ya. Jadi kapal itu melaksanakan dua kali baringan atau kapal itu membaring sebanyak dua kali, yang mana baringan pertama adalah 60 derajat dan baringan keduanya adalah 145 derajat. Sehingga ini perlu kita cari baringan sejatinya masing-masing. Baik, kita cari baringan sejati yang pertama. Rumusnya hampir sama dengan mencari haluan pedoman. Bedanya hanyalah baringan pedoman 1 atau BP1 kita tambah dengan sembir. Sehingga baringannya pada soal tertulis 60 derajat kita tambahkan dengan minus 5. Sehingga baringan sejati 1 sama dengan 55 derajat. Kita lanjut cari baringan sejati kedua, yaitu rumusnya baringan pedoman 2 atau BP2 kita tambah dengan sembir. Sehingga baringan pedoman kedua atau 145 derajat kita tambah dengan sembir, yaitu minus 5 derajat sama dengan 140 derajat. Baik, kita sudah mendapatkan haluan sejati dan juga baringan sejatinya. Selanjutnya kita akan lukis posisi sejati kapal. Oke, selanjutnya melukis posisi sejati kapal. Baik, tadi kita sudah mendapatkan haluan sejatinya atau HS 85 derajat. BS1, BS2 nya juga sudah kita dapat, yaitu 55 derajat dan 140 derajat. Selanjutnya kita harus melukisnya pada sebuah peta ya. Jadi anggap ini sebuah peta. Saya buat dulu haluan sejatinya, yaitu 85 derajat. Jadi haluan sejati ini saya tarik dari mawar pedoman dan saya pindahkan ke laut ya. Lanjut. Ini adalah posisi duga kapal. Selanjutnya ada dua buah objek ya. Karena seperti yang kita ketahui dari soal, dia mengatakan dia membaring dua buah objek ya. Oke, kita umpamakan dua buah objek itu berada di sini. Selanjutnya ya, ini kita anggap saja mawar pedoman ya. Jadi pada peta mawar pedomannya itu berwarna ungu ya. Terus lanjut, baringan sejati pertama yaitu 55 derajat. Kita ambil penggaris 55 derajat, kita arahkan selurus dengan titik 0 dan kita tarik garis ini menuju ke objek 1 atau mercusuar A. Selanjutnya kita ambil lagi baringan sejati yang kedua yaitu 140 derajat. Kita tarik dari mawar pedoman menuju ke objek kedua. Maka titik perpotongan antara kedua baringan sejati ini adalah posisi sejati kapal kita ya. Jadi titik perpotongan antara baringan sejati 1 dengan baringan sejati kedua adalah posisi kapal KM Tarano 1. Baik, itu saja yang bisa kami berikan ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi taruna-taruni pelayaran ya, yang akan melanjutkan entah itu mau praktek atau bekerja di atas kapal nanti. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Kemaritiman SMK Tarano. Sampai bertemu di video edukasi maritim berikutnya. Bye.